Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang kedua. Satu hari sudah kita lewatkan saum Ramadan. Semoga ibadah saum Ramadan kita yang satu hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Dan berharap juga satu hari yang sudah kita lewati itu dapat kita laksanakan dan ikhlas dan memperkikis atau mempertipis dosa yang sudah kita pertahankan dalam satu tahun ini. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami, di antara sekian banyak hikmah dengan adanya Ramadan adalah Allah bukakan sebesar-besarnya pintu kebaikan atas amal ibadah yang kita lakukan. Artinya, kelipatan-kelipatan dari pahala yang kita lakukan Allah sediakan begitu luas. Kemudian dari itu, selain daripada itu, Allah buka juga seluas-luasnya pintu maghfirah, pintu ampunan bagi siapa-siapa, bagi hamba-hambanya yang ingin mengharapkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terlepas dari yang dua hal itu, jemaah yang berbahagia, Ramadan ini yang kita sekarang baru saja memasukinya, Allah kembali mencoba ingin menyeleksi diri kita masing-masing. Allah ingin mencari makhluk-makhluknya yang bernama manusia yang akan mendapat predikat takwa di sisinya. Karena Ramadan itu yang Allah janjikan atas Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Maka melalui ibadah Ramadan itu pada dasarnya Allah sedang menyeleksi kita. Sedang mengamati kita dan sedang memperhatikan kita mana cikal bakal, mana calon yang akan Allah berikan predikat takwa kepadanya. Maka mumpung masih di awal-awal jamaah sekalian, kita tata hati kita, niat kita, kesungguhan kita untuk mencoba kita masuk di dalam kalimat la'allakum tattaqun itu. Predikat yang paling tinggi Allah sediakan untuk manusia di matanya. Tidak ada predikat yang lebih tinggi daripada takwa. Apapun ibadah yang kita lakukan jamaah sekalian, perjalanan akhir dari setiap bentuk ibadah yang kita lakukan adalah takwa. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, kamu beribadah kepada Tuhan yang menciptakan kamu, juga menciptakan orang-orang sebelum kamu. Dan perjalanan akhir dari setiap ibadah yang kita lakukan, kata Allah di dalam ayat itu, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan akhir kita, Ramadan kita, dan ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun. Tidak ada yang kita harapkan selain daripada itu. Namun di balik itu, di balik pengharapan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dari proses perjalanan ibadah kita, di samping predikat takwa yang kita akan capai, yang akan kita raih,
Allah ada harapkan kepada setiap kita dalam beribadah kepadanya. Ada pengharapan yang lain yang kalau seandainya ini bisa kita raih, akan mempermudah diri kita untuk mendapatkan nilai takwa. Hanya dua saja jamaah yang berbahagia. Apapun itu. Pertama, kata Allah di dalam ayatnya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang Allah tuntut dari setiap aktivitas ibadah, termasuk nih Ramadan yang sedang kita lakukan, yang baru saja kita mulai, yang Allah minta adalah mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Tidak minta banyak yang Allah mau. Tidak menuntut banyak. Allah tidak mentargetkan rekening dan minta bayaran atas apa yang telah diberikan kepada kita. Karena Allah tahu kita tidak akan mampu untuk membayarnya itu. Tidak usah banyak-banyak. Andai saja Allah mau menghitung kedipan mata kita, satu kedip saja 500 rupiah saja. Tidak usah mahal-mahal. Sekali kedip kita dipasang target 500 rupiah suruh membayarnya. Berapa duit sudah habis kita untuk membayar kedipan mata. Andai saja tarikan nafas sekali tarik 1.000 rupiah saja. Tidak usah mahal-mahal. Habis gaji kita untuk membayar tarikan nafas. Nah, atas itu semua yang Allah minta kepada kita tidak, Allah tidak meminta bayaran. Yang Allah minta bersyukur. Di balik bersyukur itu atas ta'abudinya kita kepada Allah, yang Allah minta mukhlishina lahuddin. Ikhlas kamu menjalankan syukur itu, ta'abudi itu kepada Allah, beribadah kepada Allah itu ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah minta dari pelaksanaan ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, istiqomah. Jadi jamaah sekalian, yang Allah minta tidak banyak. Allah tidak menarik tagihan. Allah tidak meminta bayaran, tidak. Yang Allah minta kita pandai bersyukur dengan cara berta'abudi kepadanya. Dan dari ta'abudi yang kita lakukan, Allah tuntut cuma dua. Pertama ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua istiqomah. Ramadan ini biasanya Ramadan bulan jor-joran istilahnya itu. Kenapa dikatakan bulan jor-joran? Orang berlomba-lomba jamaah untuk melaksanakan ibadah. Tadarus, mengkhatamkan Quran berkali-kali, qiyamul lail diperbanyak, sedekah diperbanyak, ibadah-ibadah lain diperbanyak. Yang banyak itu, yang kita berlomba-lomba dengannya, akan sia-sia di mata Allah kalau yang dua ini tidak terpenuhi. Kita menjalankannya tidak ikhlas dan menjalankannya tidak istiqomah, tunggu saja. Kata Allah di akhir ayat itu, innahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Dan ini keikhlasan kita berta'abudi kepada Allah dan istiqomahnya kita kepada Allah, itulah yang akan menata kita dan menuntun kita untuk menuju kepada ketakwaannya. Siamu Ramadan menahan diri kita ini dari dahaga, dari lapar, dari segala macam bentuk apa itu yang namanya membatalkan puasa kita. Tapi kalau kita tidak laksanakan itu dengan ikhlas dan istiqomah, maka sungguh itulah yang kata Rasulullah, kita hanya dapat menahan lapar dan dahaga saja. Tidak berpahala, tidak membekas. Tidak akan meraih ibadah yang baik. Tapi kalau kita laksanakan itu dengan ikhlas dan istiqomah, maka Allah akan menjanjikan begitu yang luar biasa di balik itu semua. Takwa. Yang puncak daripada takwa itu kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Bukan yang banyak hartanya. Bukan yang tinggi jabatannya. Bukan pangkatnya begitu yang luar biasa. Bukan rumahnya yang megah.
Bukan yang memiliki anak dan keturunan yang cantik dan gagah. Tapi yang dimuliakan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang takwa kepadanya. Di luar itu tidak ada, kan kita tidak akan dipandang mulia di sisi Allah. Bukan penyapu jalan yang menyebabkan dirinya hina di pandangan Allah. Dan bukan seorang direktur yang menyebabkan dia mulia di sisi Allah. Tapi yang menyebabkan dia bisa mulia atau hina, Allah hanya melihat dari la'allakum tattaqunnya. Sejauh mana dia upaya berusaha untuk mendapatkan nilai takwa itu. Kenapa dua ini yang Allah targetkan, yang Allah minta dari setiap ibadah yang kita lakukan? Karena ya dua ini yang sulit. Jangan dikira mudah itu ikhlas. Dan jangan dikira orang yang berkata ikhlas itu menunjukkan ikhlas, belum tentu. Karena pada dasarnya dia ingin tahu orang lain kalau dia itu ikhlas. Itu saja sudah pamer. Dan istiqomah. Kita target kita banyak di dalam Ramadan ini. Berjus-jus kita berusaha mengkhatamkan Al-Quran. Lalu setelah Ramadan bagaimana? Apakah kita menunggu Ramadan tahun depan? Untuk menamatkan berjus-jus lagi? Tidak salah kita punya target menamatkan berkali-kali Al-Quran itu. Tapi yang Allah minta, istiqomah kita di dalam membaca kalimat-kalimat Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Tidak saja di dalam Ramadan ini, tapi di luar Ramadan itu yang diharapkan. Ramadan ini hanya tarbiyah, hanya pembinaan, hanya penggemblengan, hanya pembentukan. Aplikasinya bukan di Ramadan. Ingat kalimatnya la'allakum tattaqun. Ada mudah-mudahan. Kalimat itu nanti diminta oleh Allah, bukan sekarang. Pembentukan yang sekarang ini diharapkan nanti selepas Ramadan kamu bisa menjadi orang bertakwa kepada Allah. Maka aplikasi dari Ramadan ini akan Allah lihat nanti selepas Ramadan seperti apa. Apakah setelah Ramadan kita kembali merdeka, kembali kepada jahiliyah, atau mampu kita tetap bertahan dalam kondisi istiqomah bertahan budi kepadanya. Pertanyakan diri itu kepada diri kita masing-masing. Silakan kita berlomba-lomba. Silakan kita amalkan itu Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun dalam perlombaan itu yang Allah minta fastaqim kama umirta. Kamu istiqomah dalam bentuk, dalam melaksanakan kebenaran dan kebaikan itu. Allah tidak meminta banyak. Dan Allah tidak meminta lebih. Tapi Allah akan ukur kadar kualitas keimanan dan akidah kita, ketakwaan kita, dari seberapa jauh kita ikhlas beribadah kepadanya, dan seberapa jauh kita istiqomah di dalam melaksanakan perintah kepadanya. Maka ini yang biasanya digembor-gemborkan oleh para orang-orang sufi dengan konsep tahalli, takholli, dan tajalli. Mereka istiqomah itu. Istiqomah dalam berbuat baik, istiqomah dalam menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan istiqomah dalam setiap keduanya itu. Inilah inti daripada yang Allah minta perjalanan takwa yang akan kita tempuh. Ramadan ini sekali lagi adalah pembinaan, pembentukan, bagaimana mampu kita ikhlas di dalam beribadah, dan mampu ikhlas serta istiqomah dalam beribadah kepadanya. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, menjadi bekal untuk mengarungi Ramadan yang masih jauh, yang masih 1 bulan. Ini baru satu start awal. Bagaimana istiqomah kita sampai akhir Ramadan, bahkan di luar Ramadan nanti.